Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan memaparkan mengenai tugas penggunaan tools message broker untuk memenuhi salah satu tugas integrasi aplikasi enterprise. Oke, di sini ada saya sendiri, Mega Fitriani dengan NIM 1202191082 dan teman saya Nurul Hidayati dengan NIM 1202194015. Kami dari SI 4306. Oke, untuk yang pertama itu ada message broker. Nah, apa sih message broker ini? Jadi, message broker merupakan layanan antarmuka pengantar pesan yang berada sebagai penengah antara program yang terhubung, atau biasa disebut sebagai message oriented middleware. Dengan ini, kita dapat menghubungkan program dengan bahasa yang berbeda. Pesan yang dikirim melalui message broker merupakan pesan tekstual seperti API, serta mengurangi struktur program menjadi unit-unit kecil yang terhubung sehingga mudah dirawat serta mempermudah skalabilitas. Nah, secara simpelnya gitu ya, secara bahasa kan message broker yang dapat diartikan sebagai pesan terputus, yaitu tujuannya untuk memecah proses pengiriman pesan dari aplikasi kita. Oke, kita bisa next. Nah, di sini ada tools message broker yang umum digunakan, itu sangat banyak. Contohnya itu ada beberapa merek, yaitu RabbitMQ, lalu ada Apache Kafka, dan ada ActiveMQ. Nah, saat ini kami akan menggunakan RabbitMQ untuk kebutuhan tugas karena RabbitMQ ini cukup reliable dalam handling banyak data. Selain itu, RabbitMQ juga mempunyai fitur customer acknowledgement yang mana dia dapat memonitoring status message yang dikirim ke konsumer. Jadi, jika pengiriman message ke konsumernya itu gagal, maka data message tersebut tidak akan hilang tapi akan disimpan dan diantrikan sampai message tersebut diterima dengan baik oleh customer. Seperti itu. Oke, kita bisa next dulu. Nah, di sini tuh ada julukan nih, RabbitMQ itu si kantor pos, seperti itu ya. Nah, kalau kita bayangkan, kalau misalkan kita mengirim surat nih lewat kantor pos, kan kita bisa memasukkan surat tersebut itu ke kantor pos untuk diproses di kantor pos, terus disortir dan juga diantarkan oleh tukang pos, seperti itu ya. Nah, jadi RabbitMQ ini bertindak sebagai kotak pos, kantor pos, dan tukang pos sekaligus. Lalu di sini ada beberapa istilah yang umum digunakan, yaitu ada producing, lalu ada queue, dan ada consuming. Nah, producing itu apa? Tidak beda gitu ya. Jadi producing itu mengirim gitu ya. Program yang mengirimkan pesan itu dapat disebut sebagai produser gitu ya. Lalu yang kedua itu ada queue, di mana queue ini bisa juga disebut sebagai antrean, yaitu nama untuk kotak pos yang ada di dalam RabbitMQ. Nah, banyak produser bisa mengirim banyak pesan nih ke satu antrean, dan juga banyak customer dapat menerima data dari satu antrean. Lalu yang ketiga ada consuming, di mana consuming ini sama saja dengan menerima. Jadi customer adalah program penunggu penerima pesan, seperti itu. Oke, di sini kita akan tahu nih seperti apa sih cara kerja message broker itu. Di sini udah ada ilustrasinya. Di sini kita misalkan sebagai user, kemudian di sini ada order service dan notification service yang ada di sini. Jadi kita akan misalkan untuk order service ini sebagai sistem yang menghandle suatu pemesanan atau orderan. Kemudian yang notification service ini sebagai tempat yang nantinya menerima notifikasi dari order service ini. Atau lebih singkatnya, untuk order service ini bisa kita sebut sebagai pengirim, sedangkan untuk notification service ini sebagai penerimanya. Nah, ketika user yang di sini melakukan request ke order service, maka akan langsung ke direct ke notification service. Namun apa yang terjadi jika si notification service ini akan terjadi error? Tentu saja data yang akan dikirimkan ke notification akan gagal. Data yang di sini tidak akan terkirim, dan bahkan akan ada data yang hilang juga gitu. Nah, pada kasus seperti ini, maka perlu adanya penggunaan message broker. Nantinya, saat order service mengirim data ke notification service, maka akan melalui message broker dahulu. Lalu data dari order service akan disimpan di message broker.
Kemudian jika notification service membutuhkan data, yang ada di sini membutuhkan data dari order service, maka akan mengambil langsung dari message brokernya. Jadi semisal notification service ini mengalami error, maka data-data yang ada tidak akan hilang karena telah disimpan di message broker ini. Oke, setelah kita menginstal RabbitMQ tadi, maka kita perlu masuk ke localhost 15672 menggunakan browser ya tentunya, dimana itu merupakan alamat dari RabbitMQ Management. Jadi kita bisa tulis aja di sini localhost 15672. Oke, kita enter aja. Oke, dan untuk username dan passwordnya kita bisa isikan guest untuk loginnya. Jadi kita tulis aja guest. Oke, kita login. Dan berikut merupakan tampilan dari dashboard RabbitMQ seperti itu. Nah, sekarang kita akan menjalankan message brokernya itu menggunakan RabbitMQ ini. Yang pertama, kita perlu membuat exchange. Jadi kita pindah dulu ke tab exchange. Oke, kita pindah di mana exchange ini digunakan untuk publisher gitu ya, atau penulis. Nah, oke, untuk di sini kita di add a new exchange, kita tulis aja. Oke, karena publishernya tadi udah digunakan, jadi kita bisa R-nya 2 aja gitu ya. Lalu biarkan semuanya itu default seperti itu ya. Jadi terus kita klik aja add exchange. Oke. Nah, di sini bisa terlihat bahwa publisher sudah masuk gitu ya sebagai exchange. Seperti itu. Lalu yang kedua, kita perlu juga untuk membuat queue-nya, di mana queue ini merupakan tempat atau wadah pesan untuk ditampung seperti itu. Oke, kita pindah dulu ke tab queue. Dan di sini ada add a new queue, di mana kita bisa tulis aja wadah pesan gitu ya. Wadah pesan. Oke, kita klik aja. Oke, dan bisa dilihat di sini bahwa wadah pesannya itu sudah masuk gitu ya ke queue-nya. Oke, untuk selanjutnya kita akan membuat binding dari exchange yang telah kita buat. Jadi kita masuk dulu ke tab exchange. Lalu tadi kita telah membuat exchange itu publisher, kita klik. Oke. Nah, apa sih binding itu? Jadi binding ini akan menentukan kemana arah pesan kita akan ditujukan. Nah, bisa dilihat di sini kan ada publisher, tetapi di sini dia belum tahu nih mau ngirim pesannya itu kemana. Nah, bindingnya ini kita akan arahkan ke wadah pesan yang tadi kita telah buat di queue gitu ya. Jadi kita yang di sini to queue-nya itu kita masukkan aja wadah pesan. Oke, kita masukkan wadah pesan, lalu kita bisa klik aja bind. Oke, di sini sudah terlihat ya bahwa publishernya itu atau exchange-nya itu akan mengirim pesan ke wadah pesan. Oke, untuk preparation-nya itu sudah lengkap. Selanjutnya kita bisa masuk ke public message. Nah, di sini ada publish message. Teman-teman bisa tulisin ini apa aja. Misalnya saya mau nulis, "Hai, aku Mega." Masukin NIM-nya. Kelas SI 4308. Kayak gini ya. Lalu kita bisa klik publish message aja. Oke, dan di sini ada pop-up atau alert bahwa di sini message-nya itu telah berhasil untuk dipublish. Oke, kita close aja. Selanjutnya kita bisa masuk ke tab queue untuk menampilkan pesan yang telah dibuat tadi. Nah, kita tadi buatnya wadah pesan, kita klik aja wadah pesannya. Oke. Nah, di sini bisa dilihat bahwa ada total 1 message nih dari yang telah kita buat di exchange tadi. Nah, cara menampilkannya itu seperti apa? Cara menampilkannya kita ke get message aja. Oke, di sini kita klik aja get message. Oke.
Dan di sini bisa terlihat ya bahwa pesan yang tadi yaitu Hai, aku Mega 1202 NIM lalu kelas SI 4306 itu udah bisa tertampil gitu ya. Dimana ini tadi kita membuatnya di Exchange tapi sudah masuk ke queue seperti itu. Nah, jadi teman-teman dapat disimpulkan bahwa message broker ini merupakan wadah untuk pesan yang dibuat dari exchange ke konsumer. Jadi untuk meminimalisir gitu ya, misal dari pengirim atau penerimanya mengalami suatu error pada suatu aplikasi, maka message broker ini bisa digunakan sehingga jika ada error seperti itu, pesannya akan disimpan di message broker agar dapat disampaikan ketika aplikasinya sudah tidak error lagi, seperti itu. Di sini kita akan mendemokan message broker. Nah, di sini menggunakan RabbitMQ dengan Node.js. Oke, ini adalah tampilan dari RabbitMQ-nya. Nah, untuk login ke RabbitMQ bisa gunakan localhost 15672. Oke, bisa kita lihat queue-nya masih belum ada, masih kosong. Oke, karena kita akan mendemokan RabbitMQ dengan Node.js, berarti di sini kita punya dua file codingan dengan Node.js, yaitu ada order service sama notification service. Nah, mungkin kita akan bahas sekilas tentang codingannya. Yang pertama di file order service, di mana kita harus import terlebih dahulu library AKIP. Nah, selanjutnya di sini adalah untuk menginputkan pesanan yang nantinya akan dikirim ke RabbitMQ, di mana akan ditampung dalam variabel yang bernama pesanan. Nah, selanjutnya kita koneksikan ke localhost. Kemudian dan untuk queue-nya itu bernama orderan, itu nama antrian yang nantinya ada di RabbitMQ. Selanjutnya di sini adalah untuk membuat antrian orderan, dan terakhir di sini itu untuk mengirim pesanan ke notification service. Oke, selanjutnya file kedua adalah notification service. Di sini sama, kita harus mengimport library terlebih dahulu. Kemudian kita koneksikan ke localhost. Kemudian ini untuk mendeklarasikan antriannya. Dan ini untuk menangkap pesan yang dikirimkan ke RabbitMQ. Dan maka ini untuk menutup daripada codingannya. Oke, langsung saja kita demokan. Yang pertama kita panggil dulu order service-nya dengan cara node order service.js. Nah, di sini kita disuruh untuk masukkan orderan ya. Kita mungkin akan menginputkan misalnya buku. Nah, orderan terkirim yaitu buku. Nah, bisa kita lihat di sini di RabbitMQ-nya. Nah, akan tertera pesan atau message-nya ready 1, yaitu sejumlah 1 pesan yang telah masuk kita. Karena tadi kita masukkan buku. So, kita akan masukkan lagi. Nah, kita masukkan orderannya. Misal kita masukkan kulkas. Nah, ini kita mengorder kulkas di sini. Maka nanti pesanannya akan ready 2. Berarti ada 2 pesan yang akan dikirimkan. Baik, selanjutnya kita akan memanggil si notification service-nya. Sama, yaitu node notification service.js. Nah, di sini telah tertera yaitu mencari orderan masuk, yaitu orderan masuk ada buku dan juga kulkas. Yang telah kita masukkan di sini tadi, orderan yang akan dikirimkan. Nah, bisa kita lihat di sini kosong. Nah, kenapa kok pesan ini kosong, yang tadinya ready 2 kok tiba-tiba kosong? Nah, karena pesan yang dikirim oleh order service sudah diambil atau sudah diterima nih sama notification service-nya. Maka di sini telah diterima, jadinya kosong. Nah, oke, sekarang kita akan mencoba apabila si notification service-nya ini dalam keadaan aktif. Berarti kalau ini tandanya dia aktif. Oke, kita coba masukkan, kita akan order lagi.
Nah, di sini mungkin kita akan order misalnya tas. Nah, orderan terkirim yaitu tas. Nah, orderan masuk di sini yaitu tas yang sudah kita order tadi di sini. Udah dikirim dan ini diterima, orderan masuk yaitu tas. Kita coba lihat di RabbitMQ-nya dan ternyata kosong ya. Kenapa kok kosong? Nah, untuk keadaan seperti ini, maka pesan tidak akan masuk gitu ke RabbitMQ. Karena kita mengirim pesan saat notification service ini dalam keadaan aktif atau pesan langsung diterima. Jadi saat kita order, pesanannya langsung diterima. Jadi tidak disimpan di RabbitMQ. Oke, kita akan matikan terlebih dahulu notification service-nya. Oke, kita akan mencoba lagi untuk mengorder atau memesan. Nah, di sini misal kita mau order mungkin tas lagi. Misalnya, oke, kita akan mau order tas. Bisa kita lihat. Nah, di sini telah ready ya pesannya yaitu 1. Karena kita tadi memesan tas ya. Nah, di sini berarti sudah tertampung nih, akan ada satu pesanan atau satu orderan yang siap ready yaitu tas tadi. Jadinya data pesanan telah disimpan di RabbitMQ sebagai message broker. Nah, coba kita akan ngelihat nih detailnya seperti apa. Kita masuk ke queue-nya yaitu orderan tadi. Nah, di sini ada grafik. Nah, bisa lihat kita grafik ini adalah grafik daripada message rate sama quick message-nya berdasarkan last minutes-nya seperti ini. Dan tertera ready 1 dan totalnya itu satu pesanan yaitu tas tadi. Nah, salah satu dari si message broker proses ini dia dapat mempersingkat nih proses user yang pengen order atau memesan tanpa nunggu lama untuk menerima suatu pesanan. Nah, bisa kita lihat seperti ini. Kita bisa lihat sejumlah satu pesanan ya yang ready yang telah dikirim si order service-nya tadi yang telah siap disimpan oleh RabbitMQ-nya, yaitu ini 1, yaitu kita tadi pesan tas. Nah, kita selanjutnya ke bagian get message. Nah, kita pengen tahu nih pesanan kita apa. Nah, di sini tertera pesanan kita tas tadi. Seperti ini. Selanjutnya, oke, mungkin kita balik ke notification service-nya. Oke, notification service.js. Di sini, nah kosong, maka pesanan sudah diterima.